Hello, ketemu lagi bareng gue Riko. Banyak banget dari kalian tuh yang komen, "Bang, setup tour gitu." Kamar gue tuh nggak gede, cuma segini-gini doang gitu. Jadi gue bingung mau setup tour apa lagi. Tapi gue jadi kepikiran satu ide. Jadi gue tuh bakal ceritain ke kalian di video ini perjalanan setup gue dari dulu, zaman gue kuliah sampai sekarang. Dan pastinya ini disclaimer dulu. Semoga video ini tuh jadi inspirasi buat kalian. Wah, gue pengen bikin setup kayak gini. Karena gue pun dulu seneng banget nontonin setup orang gitu. Dan disclaimer lagi juga, jangan sampai kalian tuh jadi iri gimana. Karena ingat lagi nih, gue tuh tahu banyak penonton dari gue itu yang kalian tuh masih sekolah, bahkan SD gitu ya, SD, SMP, SMA. Jangan langsung, wah, gue mau nggak mampu beli gitu ya nggak mampu, lu belum kerja gitu. Gue pun udah menginginkan setup yang sekarang setidaknya gue pakai syuting ini tuh dari zaman gue SMP. Gue baru mulai bisa nge-build pelan-pelan gue dapet setup itu di zaman kuliah. Berarti kan lumayan tuh jaraknya gitu. Yaudah, kita langsung aja nih. Ini setup pertama gue. Nah, kayak tadi gue bilang, ini tuh laptop pertama gue pas zaman kuliah. Karena mau nggak mau harus beli laptop. Karena kan diharuskan punya laptop buat dibawa ke kampus, buat bikin desain atau apa. Karena kan gue di cafe gitu. Dan dari dulu ya gue di kamar-kamar ini juga gitu. Dan dulu kamarnya masih buruk kayak gini. Dan akhirnya setelah gue mulai punya laptop, ya udah, wah, gue ada meja seadanya. Gue langsung tata-tata seadanya juga. Dan lihat, jiwa wibunya sudah mulai ada. Karena gue tuh mulai suka anime itu tuh semenjak SMP. Nah, dari setup pertama itu yang buat gue tuh sebenarnya udah seneng banget ya. Gue punya laptop pertama gue dengan setup seadanya. Dengan kalian juga tadi lihat action figure, ada yang dari kertas gitu, ada yang gue bikin sendiri. Ada satu kejadian yang gak mengenakan. Jadi, gue singkatnya kecelakaan. Gue tuh kayak didempet sama angkot gitu loh. Jadi depan gue angkot, belakang gue angkot, gue di tengah pakai motor, dan yang belakang itu tuh remnya blong lah. Jadi singkat cerita kedempet. Nah, ini motornya sampai kayak gini, dan laptop gue sampai bengkok mobilnya. Dan itu tuh lagi semester 3 kalau nggak salah. Dan itu tuh lagi ujian akhir gitu, dan gue stres banget karena file itu tuh kan ada di dalam. Ini laptop masih nyala walaupun si monitornya udah rusak ya. Tapi nggak lama, kayak seminggu kemudian mati semua gitu. Dan untungnya harddisknya bisa diselamatkan. Jadi, nah abis di sini gue dipinjemin sama saudara buat dimana gue bisa tetap magang, karena saat itu gue sedang magang. Buset, ini lagi hujan gede. Gue lagi magang dan gue juga bisa nyelesain tugas akhir semester gue itu. Nah, ini kalau setup gue di kantor kurang lebih sama sih. Jadi ini setup yang pakai laptop yang dipinjemin saudara itu, yang kebetulan speknya sedikit di bawah laptop gue yang itu, jadi lumayan agak struggle juga ya, karena kan gue mulai bikin animasi tuh di sini gitu, di tahun ketiga gue kuliah. Tadi gue nyebutnya kayaknya semester 3 ya gitu. Nah, setelah sekitar 3-4 bulanan, kalau nggak salah, gue pinjam laptop saudara. Ini kan gak enak juga ya terus pinjam laptop saudara. Dan kebutuhan gue soal animasi pun udah makin tinggi. Dan kebutuhan gue main game pun makin tinggi. Itu alasan banget. Tapi, jadi di sini gue akhirnya ya nego-nego gitu sama orang tua. Ya udah, kalau mau beli laptop lagi, kenapa nggak yang sekalian? Waktu itu gue akhirnya pertama kali punya laptop gaming, dan gue kayak sesenang itu gitu. Dulu tuh gue beli laptop ini sekitar harga 11-12 jutaan gitu. Dan kayak, wah, ini teknologi tercanggih yang gue punya saat itu. Dan kalau kalian lihat ya, setupnya belum berubah gitu, masih tetap di meja yang sama. Cuman ini agak ditutup ya, tadi kan ini mejanya dibuka, sekarang ditutup. Dan di situ gue udah mulai bikin video YouTube. Weh, gaya nggak? Di channel ini, yang kalau kalian lihat ya nggak berkembang sebenarnya kan saat itu ya. Nah, baru gue tuh kayak udah mulai merasa bosan, gue geser si setupnya. Jadi kalau di posisi di video ini sekarang tuh, yang awal banget tuh di sebelah sini, yang ada TV. Mungkin kalian tahu ya, tadi gue juga bakal gue tunjukin. Nah, setup yang gue geser tuh di sebelah sini lah, yang range sini gitu, sebelum si kamarnya direnovasi gitu. Di sini gue mulai nih kayak merambah ke peripheral gitu. Gue beli mouse, beli keyboard. Di sini juga pertama kali gue nyobain yang namanya mechanical keyboard. Waktu itu tuh gue beli dari Digital Alliance yang harganya 700.000, dia blue switch full size gitu. Terus gue juga mulai pakai LED strip gitu ya. Gue mulai review tuh headset LED strip di setup ini gitu. Kalau kalian lihat juga, ini ada speaker lama gitu ya. Ini speaker segede gaban, tapi suaranya nggak segimana. Tapi ya lumayan lah, karena kan sebelumnya nggak ada gitu. Terus ya perwibuan seperti biasa, dan dus-dus dari peripheral. Buat gue itu jadi pajangannya keren aja sih.
Nah, nggak lama setelah itu, sekitar 6 bulanan kali ya, terus mulai rumah gue direnovasi agak keseluruhan. Karena sebenarnya belum pernah direnovasi sebesar itu, soalnya itu udah banyak yang bocor. Tembok gue kan kayak bopeng-bopeng ya, kayak rusak banget gitu, terutama yang bagian sini kayak foto di awal banget tadi gitu. Dan itu renovasi bisa sampai sebulan, karena sebenarnya buat kamar gue masih bentar gitu ya, cuma beberapa hari. Tapi kan ini keseluruhan rumah gitu, jadi gue sebut sebulan. Dan akhirnya ya setelah ini gue mulai bisa punya setup yang cukup proper, karena kalau ngomongin tembok tuh udah clean gitu ya, si lantainya tuh masih kosong karena kan perabotan juga semua dikeluarin. Jadi gue tuh bisa mulai memvisionkan, wah pengen kayak gimana nih setup gue nanti. Nah, finally udah beres nih si renovnya, dan gue tuh kayak request meja panjang yang sekarang masih ada dipakai nih, yang buat nyimpan monitor segala itu. Gue request gitu, si meja panjang itu sebenarnya cuma bikin pakai balok kayu doang, papan kayu gitu ya, dari ujung ke ujung. Tujuannya ya buat gue kerja, buat shooting view juga. Buset. Nah itu tuh si tembok ini juga gue sengaja bikin abu. Itu emang request satu-satunya yang abu di kamar gue saat itu. Tujuannya balik lagi buat shooting, karena gue pengen wah lebih semangat gitu buat shooting YouTube. Tapi menyedihkannya, kayaknya baru sebulan 2 bulanan deh gue menikmati kamar baru gue itu, ternyata gue ada panggilan kerja, yaitu kok bisa. Gila banget. Ke Jakarta. Jadi gue kan ini kan kamar ini di Bandung gitu, dan gue harus ya stay ke Jakarta gitu. Dan sejujurnya agak sedih karena itu tuh gue lagi semangat-semangatnya. Gue lagi bikin, kayaknya baru 1-2 video yang gue bikin pakai setup baru ini gitu. Tapi ya udah, emang harus ditinggalin gitu si setupnya, dan gue pindah ke Jakarta. Nah, di kantor Kok Bisa ini tuh sebenarnya dia konsepnya tuh kayak coworking space. Jadi nggak ada satu tempat khusus atau satu ruangan khusus untuk setiap orangnya. Tapi karena gue suka pakai dual monitor dimanapun ya kan, jadi gue selalu kayak ngetek meja gitu. Dan gue biasanya ya udah nih kayak gini, terus gue kadang pindah ke sini, kadang pindah ke sini. Tapi selalu bawa dual monitor dengan laptop ROG gue. Dan jangan lupa ya tidur siang, itu penting. Nah, setelah gue sekitar 2 tahunan kerja di Kok Bisa, akhirnya di tahun 2019 tuh Kok Bisa pindah kantor gitulah. Dan singkatnya di kantor ini kita lebih punya ruangan yang firm, yang pasti gitu. Nggak kayak sebelumnya kan kita emang pindah-pindah, emang setiap orang tuh nggak ada ruangan. Kalau ini ada Kok Bisa ruangan, dan akhirnya ya udah, gue mulai ngetek meja dan bikin setup yang jauh-jauh lebih proper gitu, yang kayak emang setup gue banget gitu. Dan di sini tuh gue akhirnya beli satu monitor pertama gue yang beneran gue beli sendiri gitu ya, satu monitor ultra wide, karena yang sebelumnya itu kan monitor kantor. Tujuannya emang sebenarnya buat productivity gitu, buat bikin animasi tuh kita enak lah kalau layarnya gede. Dan juga gue upgrade laptop. Sebenarnya gue ini laptop itu beli second, tapi orang itu baru pakai sekitar 3 bulan gitu, dan turun harganya lumayan tinggi. Harga laptop itu dulu barunya sekitar 21 jutaan, dan gue beli di harga 18 juta. Jadi setelah gue cek barangnya, karena kan kita COD langsung, oke, ya udah, gaskeun. Dan ini adalah laptop pertama yang gue beli pakai duit gue sendiri gitu. Jadi setelah perjalanan panjang tadi, yaitu sponsored by my parent gitu. Kayak laptop pertama gue yang kecelakaan, terus laptop ROG pertama gue yaitu dibeliin orang tua. Ini baru pertama kali gue bisa beli laptop pertama gue pakai duit gue, dan juga sekaligus monitornya. Nah, setelah sekitar 6 bulan lebih lah ya, kita dipindah ke ruangan itu, terus kita geser lagi ke satu ruangan yang sebenarnya di sebelahnya. Dan di sini gue mulai menata lagi, karena kan ketika pindah ruangan kan kita, wah, kesempatan nih buat bikin setup baru gitu. Akhirnya gue mulai bikin setup gitu. Dan yang hal menarik itu adalah waktu itu gue ke Toys Fair. Ini adalah action figure pertama yang gue beli pakai duit gue sendiri. Karena sebelumnya gue suka anime, cuman ya gue dapat action figure pun dapat dari saudara atau emang punya aja gitu ya, dibeliin orang tua dulu pas kecil. Dan gue gak pernah kepikiran buat beli sendiri gitu. Dan waktu itu ke Toys Fair, tapi sayangnya tuh itu 1 bulan sebelum pandemi. Itu udah mulai masuk Maret, dan berita wabah COVID dari Wuhan itu tuh udah mulai berselimpangan gitu. Dan ya udah, gue tetap ke Toys Fair itu, gue beli action figurnya dengan harga miring, karena yang gue beli ini tuh mayoritas nggak punya dus, jadi harganya tuh bisa cut 50% gitu. Dan gue beli beberapa, jebret, jadilah setup ini. Dan gue tuh kayak seneng banget, karena kalau ngelihat setup ini tuh jauh-jauh lebih bagus daripada setup sebelumnya. Ya kan, kerasa proper, clean, enak banget, tapi ada aja gitu, yaitu pandemi. Karena kan ya gue tidak menduga ya pandemi akan seberdampak itu. Jadi setup itu gue belum pakai sebulan, balik ke Bandung untuk WFH.
Nah pas balik ke Bandung sebenarnya gue nggak ada ekspektasi akan lama gitu. Jadi ya udahlah, gue nggak terlalu gimana. Tapi yang gue pakai di sini itu waktu itu setup pertama banget yang gue pakai posisinya gitu. Nah sama banget kan. Cuman ini gue pindahin gitu ya barang-barang gue yang dari Jakarta ke sini. Dan ini pun momen pertama gue akhirnya beli konsol pakai duit gue sendiri. Dan konsol yang gue pilih Nintendo Switch karena saat itu lagi rame banget game Animal Crossing sama Luigi Mansion. Itu pas itu tuh lagi hype banget dan gue pengen beli. Itu sebenarnya agak kurang bijak sih karena gue beli semuanya itu di kondisi harga tinggi. Bayangin gue Switch beli di harga 7,4 juta dan gue beli Animal Crossing itu di harga 800.000. Jadi awal-awal tuh belum lagi beli Luigi Mansion kayaknya udah hampir habis 10 jutaan gitu loh buat starting gue punya konsol si Nintendo Switch gitu. Karena kan sekarang sebenarnya harga normalnya 4 jutaan ya, dan itu pun udah dapat OLED kalau sekarang. Nah, waktu ngelihat wah ini mah kayaknya udah bakal UEFA banget gitu. Udah sulit lah. Ya udah, beneran semua barang-barang dari Jakarta kayak action figure, terus ada beberapa pajangan atau apapun peripheral, udah gue tarik semua ke rumah, jebret, jadilah setup ini gitu. Di bagian ini gue udah mulai lebih berani gitu buat beli interior. Kayak gue upgrade meja. Yang ini tuh gue meja sebenarnya nggak mahal. Gue beli di Tokped sekitar cuma 400 ribuan doang. Terus gue mulai beli ambalan gitu ya, gue tempel-tempel biar ya lebih cakep aja gitu secara tampilan dan juga agak redam suara gitu. Dan pastinya gue tuh emang berharap setup gue ini tuh video callable karena ya pas zaman UEFA itu semuanya jadi video call. Mau meeting, mau event gitu, semuanya video call. Dan gue pikir ya udah sekalian bikin setup yang gak cuma nyaman pas gue kerja tapi juga bagus ketika di kamera gitu buat flexing. Nah ya udah, terus makin upgrade aja, terus gue makin beli barang, misalkan beli bean bag, beli apa gitu. Dan di sini gue udah mulai kayak makin berani buat beli action figure karena gue tuh sampai bikin lemari buat majang action figure yang ada di belakang ini ya, yang coklat ini. Terus gue bikin tadinya tuh ada yang di sebelah sini gitu kayak lemari. Dan gue emang mayoritas action figure itu dari hasil lelang dari Facebook gitu biasanya, biar harganya miring gitu. Jadi gue nggak peduli gue nggak dapet dusnya atau ada bopeng dikit, ya kalau harganya bisa turun sampai 20-50%, why not gitu. Dan setelah setahun juga gitu ya gue WFA, akhirnya gue memberanikan ya udah mendingan gue beli PC aja karena ini kayaknya emang udah bakal lama gitu gue di rumah. Soalnya kalau ngomongin animasi, lu beli laptop dengan harga yang sama kayak PC itu performanya udah bakal jomplang banget. Jadi nih kalian kan selalu nanya, bang lu upgrade PC berapa gitu ya. Waktu itu gue total PC itu tuh habis 40 juta. Itu mahal di VGA karena dulu gue beli 3080 itu di harga 17,5. Karena kan sekarang 11 juta udah dapat, bahkan second yang 3090 udah dapat 11 juta. Tapi saat itu tuh 17,5 itu kan lagi agak tinggi. Tapi gue agak mikir aja gitu, ini sebenarnya agak 50-50, dia bisa turun atau bisa naik. Mining saat itu lagi gempar juga ya, kan kita nggak tahu market crash-nya kapan. Dan benar aja, pas gue beli, sebulan kemudian dia naik terus sampai ada satu momen di mana kalau gue jual VGA gue bekas harga 25 juta tuh gue masih dapat. Cuman ya gue nggak jual karena kan gue butuh buat main game. Karena ya kalau kalian tahu sebenarnya buat bikin animasi 2D itu lebih ngebutuhin prosesor gitu dibandingkan si VGA-nya. Tapi ya segitu, akhirnya gue upgrade PC, terus monitor juga gue upgrade pakai yang Xiaomi ultrawide, jadi gue pakai 2 ultrawide, dan juga ini lantai gue kasih vinyl, jadi biar lebih nyaman gitu lah. Terus gue juga upgrade kursi gitu ya, karena gue mulai merasakan back pain dari kursi gue yang lama. Dan gue juga upgrade AC. Bukan upgrade sih, gue beli AC. Karena, wah, setelah punya PC di kamar, nggak bisa sih. Tadinya tuh gue cuma buka jendela dan gue pakai kipas angin. Tapi itu nggak bisa. Walaupun Bandung udaranya relatif lebih dingin, tapi tetap aja gue keringetan banget kalau PC gue nyala. Karena itu ruangan udah kayak sauna dan berdebu banget ya. Kalau misalkan gue harus buka jendela dan pakai kipas gitu. Jadi di sini emang lumayan pemborosan ya. Bayangin tadi gue beli action figure, PC, monitor, kursi, dan itu kan harganya agak lumayan gitu. Berlanjut lagi, dan ini udah masuk ke final touch. Jadi yang tembok belakang ini tadinya kan dia putih, minta tolong satu teman gua gitu buat ayo kita cat bareng ala-ala industrial. Jadi dia tuh kayak catnya kayak nggak beres gitu, kita kayak tap gitu. Wah itu bikin sekitar 6 jam gitu ya berdua. Wah itu lumayan melelahkan sih. Terus buat satu spot yang di sebelah sini yang kalian tahu ada TV, sebelumnya dia kayak gini, masih berantakan banget sampai setelah gua WFA 2 tahunan gitu. Tapi ya gue pikir udahlah, bikin bagus sekalian. Waduh, gila. Dan yang gua kelupaan tadi tuh, ini geledeknya gila banget. Dan yang gue kelupaan tadi,
sebelum gue upgrade ke sini, gue tuh beli konsol dulu. Ini konsol kedua gue yang, yaitu konsol next gen, yaitu si Series X gitu. Nah, ya udah, makanya gara-gara itu tuh gue kepikiran nih si Series X yang awalnya di sini pakai monitor kecil gini kurang gimana gitu. Gue rapihin yang sisi sini, terus gue beli TV dan soundbar. Ini agak lumayan sih, gue tuh beli TV tuh harga 14 jutaan, soundbar 2, gue lupa deh, soundbar tuh harga 3 jutaan kali ya, kalau nggak salah, atau 2 jutaan gitu. Dan jadilah jebret setup yang di sini gitu. Dan kayak yang kalian lihat gitu, kayak di syuting sekarang, di momen ini juga tuh gue udah pengen fokus ke Pokemon. Karena, wah, action figure gue udah banyak banget, terus kayaknya nggak ada habisnya. Action figure tuh baru bagus kalau misalkan kita punya serinya banyak gitu. Kalau kita cuma punya satu, jebret udah biasa aja. Tapi kalau kita punya satu seri yang sama, banyak itu baru kelihatan bagus. Ya udah, akhirnya gue fokusin aja ke Pokemon, dan gue udah nggak lagi beli action figure selain Pokemon. Ya udah, itu setupnya, nggak ada yang baru lagi soalnya. Ya cuman gue pikir menarik ya gue ceritain perjalanan setup gue yang kayak gini. Mungkin ini video agak panjang, biarin lah kalian nonton sambil boker aja seperti biasa biar lancar gitu ya bokernya. Dan pastinya jangan kayak yang gue tadi bilang, jangan sampai bikin kalian iri, justru bikin kalian termotivasi. Karena buat gue sih, gue punya setup kayak gitu adalah pencapaian yang mind blow. Karena balik lagi, gue pengen punya setup ini tuh dari zaman SMP. Dan baru mulai punya laptop zaman kuliah. Dan baru mulai bisa beli yang sendiri-sendiri itu setelah gue 3 tahun kerja. Jadi kan panjang cuy. Bisa 10 tahun lebih untuk akhirnya mimpi gue mulai tercapai punya si setup ini gitu. Dan kalau kalian nanya, wah enak nih setup ini, bikin gue nggak betah di kamar terus, ya enggak juga sih. Gue kayak 2 hari kemarin juga selalu kerja di luar karena jenuh juga. Ya walau bagaimanapun, kalau ini geledek semua, gila. Walau bagaimanapun ya kalau terus-terusan di sini ya lu akan bosen juga gitu. Ya udah, itu aja videonya. Komen mau bikin video apa lagi, dan yang pastinya semoga video ini bermanfaat. Itu aja dari gua. Nuhun. Nuhun. Nuhun.